Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang membuat bulu kuduk kita semua merinding. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Rahmat, pemuda sederhana berusia 25 tahun, baru saja diterima bekerja di sebuah pabrik karton tua di pinggiran kota. Selama sebulan pertama, ia mendapat shift siang dan semua berjalan lancar. Tak ada keanehan, hanya rutinitas biasa, mengoperasikan mesin, mengangkut bahan, dan mengobrol dengan rekan kerja. Meski pabrik itu kusam dengan bau kertas basah yang menyengat, Rahmat tak memikirkan apa-apa. Ia hanya bersyukur punya pekerjaan. Setelah sebulan, jadwalnya berganti ke shift malam. Malam pertama, sekitar pukul 2 dini hari, Rahmat merasa lelah dan mengantuk. Tiba-tiba, ia melihat bayangan sekilas melintas di ujung lorong. Sosok itu terlalu cepat untuk dilihat jelas, tapi Rahmat yakin itu bukan manusia. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya, menganggapnya akibat kurang tidur. Ia bukan tipe orang yang suka begadang. Namun, malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering. Bayangan itu muncul lagi, kini lebih jelas. Seorang wanita berpakaian kuno, wajah pucat, rambut pirang, dan mata yang menatap Rahmat dengan penuh kerinduan. Sosok itu kerap terlihat di sudut pabrik, di dekat tumpukan karton, bahkan di cermin kamar mandi karyawan. Yang lebih menyeramkan, wanita itu tak hanya muncul di pabrik. Saat pulang ke kontrakannya, Rahmat kadang melihatnya berdiri di sudut kamar atau di dekat jendela, menatap tanpa berkata-kata. Rahmat mulai resah dan mencoba mencari tahu penyebabnya. Ia teringat sesuatu. Sebelum bekerja, saat berwisata ke sebuah curug, ia menemukan cincin dengan batu giok hijau di semak-semak. Cincin itu tampak antik dan indah, jadi ia memakainya tanpa banyak pikir. Sejak saat itu, keanehan mulai terjadi, meski ia baru menyadarinya sekarang. Suatu hari, saat makan siang di warung nasi dekat pabrik, seorang pemuda mendekatinya. "Mas, kamu diikuti makhluk noni-noni cantik," katanya tiba-tiba. Rahmat tersentak, wajahnya memucat. Kenapa orang ini tahu, pikirnya. Pemuda itu yang memperkenalkan diri sebagai Rayhan melanjutkan. "Makhluk itu menyukaimu, wajahmu mirip banget sama kekasihnya dulu." Rahmat bingung tapi penasaran. Ia bertukar nomor WhatsApp dengan Rayhan dan mulai bercerita tentang gangguan yang dialaminya. Malam itu, Rayhan datang ke kontrakan Rahmat. Begitu masuk, wajahnya berubah. "Rumahmu penuh makhluk gaib," katanya serius. Matanya tertuju pada cincin giok di jari Rahmat. "Cincin ini dari mana kamu dapatkan?" tanyanya. Rahmat menceritakan tentang curug tempat ia menemukan cincin itu. Rayhan menggeleng. "Cincin ini penarik makhluk gaib. Batu gioknya punya energi aneh. Kalau kamu buang sembarangan, makhluk-makhluk ini, termasuk noni itu, bisa marah atau malah makin mengikatmu." Rayhan mengajak Rahmat menemui gurunya, Mbah Yono, seorang dukun yang dikenal mampu menangani masalah gaib. Dari cerita Rahmat dan penerawangan Mbah Yono, terungkap bahwa noni Belanda itu bernama Susan Kohler, seorang wanita dari era kolonial Belanda. Susan pernah mencintai seorang pria bernama Daud yang wajahnya mirip persis dengan Rahmat. Daud tewas di tangan tentara Belanda selama perang, dan Susan yang patah hati mengakhiri hidupnya karena tak kuat menahan kehilangan. Cincin giok itu, entah bagaimana, menjadi jembatan yang menghubungkan Susan dan makhluk gaib lain ke dunia Rahmat. Mbah Yono melakukan ritual untuk membersihkan energi negatif dari cincin. Meski ritual berhasil, Susan tetap tinggal. Ia tak lagi menampakkan diri dengan aura menyeramkan, melainkan seperti bayangan yang mengawasi dari kejauhan. Rahmat mulai terbiasa, meski tetap merinding setiap kali melihatnya. Rayhan menyarankan agar Rahmat tak terlalu memikirkan Susan. "Dia tidak jahat, Mat. Kayaknya dia cuma ingin dekat denganmu karena wajahmu mirip Daud," katanya suatu malam di warung kopi. "Tapi makhluk lain di pabrik itu, mereka beda. Mereka terjebak karena cincinmu dulu." Gangguan di pabrik semakin parah. Mesin mati sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong kosong, dan tumpukan karton jatuh tanpa sebab. Pekerja senior Pak Darmo
bercerita bahwa pabrik itu dibangun di atas tanah bekas perkebunan Belanda yang konon menyimpan banyak cerita kelam. Penghuni lama itu kini semakin aktif dan para pekerja mulai ketakutan. Beberapa melaporkan mendengar tangisan atau tawa pelan di malam hari dan lampu gudang sering berkedip tanpa alasan. Waktu berlalu, Rahmat menikah dengan Sari, cinta pertamanya sejak kuliah. Mereka dikaruniai anak perempuan bernama Aisyah. Anehnya, Susan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda cemburu atau mengganggu keluarga Rahmat. Malah ia seperti menjadi pelindung. Suatu malam, saat Aisyah demam tinggi, Rahmat bermimpi melihat Susan berdiri di samping ranjang anaknya, mengelus kepala Aisyah dengan lembut. Keesokan paginya, demam Aisyah turun tiba-tiba. Rahmat tak tahu apakah itu kebetulan, tapi ia mulai merasa Susan bukan ancaman. Namun di pabrik, suasana semakin mencekam. Makhluk-makhluk gaib yang tertarik oleh cincin tidak bisa meninggalkan tempat itu setelah ritual Bahyono. Mereka seperti terikat pada dinding tua dan mesin berkarat. Cerita tentang pabrik karton angker menyebar di kalangan warga. Banyak pekerja baru yang tak betah dan resign setelah beberapa minggu. Rahmat sendiri akhirnya memutuskan pindah kerja setelah kelahiran Aisyah. Demi menjauhkan keluarganya dari aura mencekam pabrik, ia mendapat pekerjaan di kantor distribusi di kota. Susan, anehnya, tetap mengikuti Rahmat. Kehadirannya kini terasa seperti pelindung. Saat Rahmat nyaris kecelakaan di jalan malam hari, ia bersumpah melihat Susan muncul di depan mobilnya, seolah memperingatkannya untuk berhenti. Sementara itu, pabrik karton semakin angker. Makhluk-makhluk gaib yang terjebak menghuni setiap sudut gelap dan lorong sepi. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak, dan mesin yang hidup sendiri menjadi cerita sehari-hari. Pekerja lama menyebut mereka penghuni abadi yang tak akan pernah pergi. Rahmat kini menjalani hidup damai bersama keluarganya. Susan, noni Belanda yang setia mengikuti, tetap ada sebagai penjaga tak kasat mata, melindungi keluarga kecil itu dari bahaya. Namun, di balik ketenangan hidup Rahmat, pabrik karton itu selamanya dikenang sebagai tempat angker, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang terperangkap, menjadikan setiap malam di sana penuh dengan kengerian yang tak pernah usai.